Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Tante. Pagi, Tante. Kita akan mulai setelah minggu kita. Hari ini tanggal berapa ini? 16. Tadi pagi Tante Ana sempat itu lupa ini tanggal berapa sih sebenarnya? Tanggal 16. Pelajaran ketiga kita mulai. Baik, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau pimpin dalam doa? Fidela, bisa pimpin dalam doa pembukaan? Bisa. Ya, baik. Kita akan berdoa. Fidela yang akan pimpin dalam doa pembukaan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kita mau sekolah minggu. Berkati kami supaya kami bisa mendapatkan dengan Tuhan. Berkati kami, Tante dan Om yang akan mengajarkan kami. Terima kasih, Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Fidela. Kita akan memuji Tuhan. Pujian. Hatiku penuh nyanyian. Ya. Oke. Terima kasih. Baik, kita akan langsung belajar pelajaran yang ketiga bersama Om Arif. Silakan Om. Selamat pagi semua. Pagi. Kita mau buka Alkitab kita di kitab Daniel. Daniel 1. Kita mau baca satu pasal semua. Yang hadir berapa ini? 21. Pasal 1 kayaknya. Tapi ada yang satu frame berdua. Oh. Pas kan dikurangin nanti. Ya. Om-omnya. Nanti ya dah. Oke. Kita mau baca bersama-sama Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Bagi ya. Oke. Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Udah ketemu semua belum? Daniel itu di
di tempat tante halaman 952. Daniel itu di Mazmur, Yesaya, nah terus belakang-belakangnya Yeskiel, kemudian Daniel. Ah ya, Selo sudah ketemu. Udah ketemu ya? Yang sudah ketemu jempolnya diangkat dulu. Biar tante. Daniel berapa, Tante? Daniel 1. Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Oke, jempolnya udah diangkat semua. Tante akan bagi Tante, Daniel berapa? 1. Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 21. Ya, Tante bagi ya. Daniel 1 ayat 1. Ini yang pertama Gian ini. Gian nanti judul dan Apa? Gian judul dan ayat 1 ya. Kemudian ayat 2 Rere. Ayat 3 Rafael. Ayat 4 di sini Lintang. Ayat 5 Fidela. Ayat 6 Ayu. Ayat 7 Ine. Ayat 8 Selo. 9 Darel. 10 Wang. 11 Ara. 12 Lovely, 13 Lively, 14 Diel, 15 urutannya mana tadi? Iden, 15 Iden, 16 Nathan, 16 Nathan ya, 17 Marvel 17 Marvel, 18 Robin, 19 Men, 20 Tante Elis ya. Kemudian 21 ada Daniel. Daniel? Bu, buka halaman berapa, Bu? Saya baru masuk. Ya, oke, kita buka di Daniel pasal 1. Kita tunggu Daniel dulu membuka Alkitab Daniel. Daniel pasal 1. Sudah ketemu di Dan. Daniel sudah ketemu, Daniel? Sudah ya? Tante ulangi lagi. Yang membaca. Judul dan ayat 1 Gian, ayat 2 Rere, ayat 3 Rafael, ayat 4 Lintang, 5 Fidela, 6 Ayu, 7 Ine, 8 Selo, 9 Daryl, 10 Wang, 11 Ara, 12 Lovely, 13 Lively, 14 Diel, 15 Eden, 16 Nathan, 17 Marvel, 18 Robin, 19 Men, 20 Tante Elis, 21 Daniel. Daniel yang terakhir ya. Oke. Iya. Mari kita mulai baca, dimulai dari judulnya dan Gian ya. Daniel pasal 1. Di Istana Babel. Pada tahun yang ketiga memerintahkan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem dan mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim
Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawa ke tanah Sinear ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertilah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuai memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya mereka. Didik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka bekerja pada raja. Di antara mereka itu dan juga beberapa orang Yehuda, Yakin, Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel, Belsasar, Sudah ya, dan Asaria dinamainya Abednego. Tadi keputus siapa? Ine, mulai dari Misael. Nggak apa-apa ya. 8. Siapa 8? Selo. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu akan dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Adakah pencobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberkatnya sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawatan kami dengan perawatan orang-orang muda yang makan dari santapan raja, kemudian berlaku hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannya lah
permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, Raja ditawarkan lebih baik dan lebih gemuk dari semua orang telah makan dari santapan raja. Nathan ayat 16, Nathan. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. 17, Marvel. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintah Kors. Ya, amin. Oke, terima kasih semua. Kita sudah baca Alkitab Daniel, yang terakhir baca Daniel juga. Kita mau belajar dari pasal 1 nih, karena ini sangat berurutan, jadi kita harus baca semua supaya kita lebih paham. Pada tahun yang ketiga di pemerintahan Raja Yehuda, Yoyakim, pada waktu itu Raja Nebukadnezar itu mengepung Yehuda gitu. Kemudian Tuhan beri kemenangan buat Nebukadnezar. Setelah kemenangan dalam peperangan itu, Nebukadnezar minta orang-orang muda yang dari keturunan bangsawan bangsa Israel, artinya mereka memegang adat istiadat bangsa Yahudi atau orang Israel itu, yang tidak minum anggur, banyak makan daging dan sebagainya. Mereka lebih suka adat istiadat mereka itu makanya sayur, minum air putih. Gitu. Singkat cerita, Raja Nebukadnezar ini memilih beberapa orang gitu untuk diajarkan bahasa dan tulisan orang Kasdim selama 3 tahun, tidak sebentar gitu. Kalau sekolah mungkin kayak SMP sama SMA itu. Mereka diajarkan bahasa dan tulisan orang Kasdim supaya nanti bisa bekerja di kerajaan, melayani raja. Kurang lebih seperti itu. Dalam masa-masa pelatihan itu, mereka selalu diberi makan dan seperti yang dimakan raja. Dimakan daging, lalu minum anggur gitu. Nah, ini berbeda dengan adat istiadat yang diikuti oleh Daniel dan kawan-kawannya, seperti yang diajarkan Taurat juga yang mereka yakini itu pada waktu itu. Mereka tidak boleh makan itu. Akhirnya mereka meminta untuk tidak memakan itu, Daniel. Minta kepada kepala istana. Kemudian Tuhan Yesus berikan kasih gitu buat Daniel dan 3 temannya. Akhirnya diizinkan walaupun mereka
dan kepala istana itu berada dalam sebuah ancaman gitu. Kalau sampai ketahuan, mereka akan dihukum oleh raja karena melanggar perintah dan ketetapan yang ditetapkan oleh raja pada waktu itu. Lalu singkat cerita, ada perundingan di situ. Daniel bilang kepada pemimpin istana itu yang bertanggung jawab terhadap mereka. Gitu. Lihat saja 10 hari lagi, perawakan kami sehat atau tidak. Akhirnya dilihatlah. Setelah itu singkat cerita ada mungkin semacam tes gitu. Kalau kita sekolah ada ujian kan, gitu kan. Setelah belajar gitu. Belajar menulis, belajar membaca, belajar berbahasa, mereka diuji dan tentang kebijakan dan lain sebagainya. 4 orang ini dianggap paling cerdas, bahkan 10 kali lebih cerdas dari yang lain. Akhirnya mereka diangkat dan dijadikan pelayan kerajaan pada waktu itu. Kita bisa belajar bagaimana Daniel selalu berpegang teguh dengan apa yang diimani. Harusnya kita seperti itu. Kalau kita sekolah, kita tidak boleh mencontek karena di sekolah minggu diajarkan, di gereja diajarkan untuk kita tidak mencontek. Daniel seperti itu, diajarkan oleh orang tuanya, oleh pemimpin agamanya pada waktu itu untuk tidak merusak kekudusan dengan minum-minum anggur dan yang memabukkan itu. Akhirnya mereka tetap menaati dan mereka diberikan pengetahuan dan hikmat sehingga mereka bisa lolos, bisa lulus ujian yang ditetapkan oleh kerajaan sehingga mereka bisa menjadi pegawai di kerajaan itu. Artinya ketika kita berpegang teguh pada perintah Tuhan, Tuhan pasti akan berikan kepintaran, kecerdasan buat kita sehingga kita bisa melayani lebih lagi. Kemudian kita juga diminta oleh Tuhan untuk menjaga kekudusan. Nah, menjaga kekudusannya seperti apa? Gitu. Kalau Daniel tidak mau makan makanan itu karena dalam kepercayaan mereka itu bisa merusak tubuh dan Tuhan juga tuliskan ada peraturan yang ada ditulis di Taurat. Kalau kita dalam keseharian kita, kalau orang tua kita sudah bilang nih jangan makan ciki gitu kan, ternyata kita tetap ngeyel, nggak boleh makan permen. Kalau dalam ilmu medis yang Om pelajari, kalau makan ciki, makan jajan-jajanan yang instan, kan, itu nanti teman-teman bisa kena tipes itu namanya, gitu. Nanti panas badannya seperti itu. Itu tujuan orang tua kita kasih tahu kita untuk makan makanan yang sehat. Kalau sampai rumah disuruh belajar, kadang kita ngeyel nggak mau belajar. Tujuannya supaya kita nanti pinter pas di sekolah, cerdas, bisa jawab pertanyaan, dan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada. Artinya baik. Ketika kita dikasih Tuhan orang-orang yang selalu mengingatkan kita, harusnya kita mengikuti seperti Daniel dan teman-temannya mengikuti perintah Tuhan, sehingga mereka diberikan keberhasilan. Dianggap paling cerdas, 10 kali lebih cerdas daripada yang lain. Artinya kita bisa juga dikasih berkat seperti itu ketika kita menaati perintah Tuhan dan perintah orang tua kita. Ini ada pertanyaan di buku kita di halaman, nggak ada halaman ya. Yang kegiatan tuh ada 2 pertanyaan. Siapa yang mau jawab? Apakah kamu setuju dengan sikap Daniel yang tidak menyantap hidangan raja? Mengapa? Beri alasan. Ada yang mau jawab enggak? Kenapa setuju enggak dengan sikap Daniel tidak memakan makanan raja? Yang makan daging lalu makan anggur. Pada waktu itu mereka percaya bahwa itu enggak baik. Ada yang mau jawab? Setuju apa enggak? Setuju, Om. Nah, udah selanjutnya tuh tulisannya. Setelah setuju, mengapa gitu? Mengapa kok setuju gitu?
Karena Daniel patuh sama Tuhan. Oke. Waduh. Oke. Ada yang lain enggak? Jadi jawabannya setuju karena Daniel patuh sama Tuhan. Jadi dia enggak mau makan makanan raja untuk menjaga kekudusan. Yang lain ada? Cukup ya. Lanjut ke pertanyaan 2. Ini harus yang lain yang jawab. Untuk menjaga kekudusan hidup bagi kita saat ini, apa yang harus kita kerjakan? Beberapa contoh sikap yang untuk menjaga kekudusan bagi kita saat ini. Tadi saya kasih bocoran tuh. Saya yang mau jawab. Taat sama orang tua, Om. Oke. Tante ada yang jawab. Yang lain? Di sekolah tuh nggak boleh ngapain? Boleh mencontek. Nah, itu. Ada lagi nggak? Boleh nakalin teman. Ya, nggak boleh nakalin temen. Terus kalau di rumah, kalau dibilangin sama orang tua kita, nggak boleh? Ngeyel, Om. Melawan. Ya, mantap. Itu ya, nanti setelah ini kita harus jadi anak Tuhan yang taat sama Tuhan dan taat sama orang tua, supaya kita diberkati seperti Daniel. Gitu ya. Itu sekolah minggu kita hari ini. Terima kasih. Om serahkan ke Tante Ana. Wah, ya ini jelas banget ya ini ya. Singkat, jelas. Jadi intinya harus patuh sama perintah Tuhan. Ada pertanyaan anak-anak? Nggak ada ya, jelas ya tadi ya. Kalau ayat hafalannya, tadi ada yang sudah hafal tadi? Oh, Gian tadi sudah hafal. Ya. Mbak Gian. Daniel bertapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Daniel 1 ayat 8a. Wah ya, sip. Gian udah hafalin dulu ya sebelumnya ya. Teman-teman yang lain boleh ya, boleh menghafalkan ayat hafalan sebelum sekolah minggu dimulai. Kan sudah punya bukunya masing-masing ya. Ada lagi yang bisa menghafal ayat hafalan kita hari ini? Siapa yang belum baca tadi ya? Jeremy, Emi ada bukunya? Nah, oke Emi. Pelajaran ketiga Emi, yang depan. Silakan dibaca. Mana Emi? Emi tadi ada. Nah, sudah ketemu ya. Pelajaran ketiga. Yang sudah ketemu Emi? Ya Bu, baca apanya? Ayat hafalannya. Yang di bagian bawah tuh, ayat hafalan. Daniel berketapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Daniel 1 ayat 8a. Ya, sip. Terima kasih Emi. Oke, cukup ya. Kita akan menutup dalam doa sekolah minggu pagi ini. Minta tolong Tante Elis bisa tutup dalam doa ya. Baik. Yuk kita sudah menerima pelajaran pagi ini.
untuk patuh sama perintah Tuhan. Ya, kita mengerjakannya melalui kegiatan kita sehari-hari ya, di rumah, di sekolah, dimanapun kita berada ya. Yuk, kita mau tutup sekolah minggu kita. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan atas sekolah minggu pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini, kami anak-anak-Mu bersama dengan guru-guru kami di kelas Pratama boleh kembali bertemu, dan kami boleh memuji Tuhan bersama, bahkan kami boleh belajar pagi ini. Kami diingatkan kembali melalui cerita Daniel, bahwa kami harus selalu taat dan patuh kepada perintah Tuhan. Kami minta pimpinan Tuhan untuk kehidupan kami sehari-hari, mulai dari hari ini sampai seterusnya, dimanapun kami berada, baik di rumah, di lingkungan sekitar kami, di sekolah, di pelayanan kami, dimanapun kami berada, kami boleh terus mengingat bahwa kami harus selalu patuh pada perintah Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami menyerahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu untuk kegiatan kami sepanjang hari ini. Tuhan yang boleh memimpin kami. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan bagi setiap kami. Tuhan pertemukan kembali kami di minggu depan dalam kelas sekolah minggu ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Selamat hari kasih. Minggu. Dah. Hari Minggu. Terima kasih Om Parul, Om Arif, Dah. Tante Ana. Terima kasih semua. Nah.